Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bertemu lagi dengan anak-anak ataupun siswa-siswi semua dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 9 MTS Pala. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk kali ini mungkin yang akan saya sampaikan ataupun saya berikan kepada anak-anak semua, kita belajar tentang syarat-syarat berwudu ataupun syarat-syarat kita untuk mensucikan sebelum kita sholat, itu namanya wudu. Adapun syarat yang pertama itu adalah beragama Islam. Non-Islam ataupun selain orang yang beragama Islam itu tidak diwajibkan sebelum sholat itu berwudu dulu. Maka syarat-syarat wudu itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama harus beragama Islam. Yang keduanya yaitu tidak berhadas besar. Nah, kalau kita berhadas besar, maka kita itu wudunya tidak mencukupi syarat. Maksudnya begini, jikalau kita berhadas besar, maka kita wudu dulu, terus mandi besar dulu, baru kita wudu lagi. Kita itu wudu sudah masuk syarat. Nah, kalau kita sudah berwudu, tetapi kita masih mempunyai hadas besar, maka tidak mencakupi syarat yang telah ditentukan. Terus yang ketiganya ada yaitu niat. Niat ada perbedaan pendapat antara mayoritas dan Hanafiyah. Itu niatnya berbeda-beda lah antara madhab-madhab yang lain ataupun pemahaman-pemahaman yang lain, ada yang berbeda. Yang keempat, syaratnya itu harus ada air. Berwudu itu harus ada air. Air yang digunakan harus tahur ataupun suci dan mensucikan. Maka syah berwudu dengan air yang suci dan tidak sah berwudu dengan air yang najis ataupun tidak mensucikan. Ada banyak macam-macam air yang suci seperti air sungai, air laut, air hujan, air embun. Terus banyaklah air yang suci. Tetapi ada juga air yang tidak mensucikan anak-anak, seperti air minuman teh botol, ale-ale, banyaklah dan yang lain-lainnya. Terus kita itu berwudu jangan dengan air-air yang najis, dikatakan itu tidak boleh untuk kita berwudu dengan air-air yang najis. Terus yang kelima yaitu tamyiz, atau yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Tamyiz itu bisa dikatakan lebih spesifiknya itu kepada yang namanya sudah berakal ataupun sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ataupun yang benar dan yang salah. Itu sudah kita dinamakan tamyiz. Itu ada syarat-syarat wudu. Nah, untuk anak-anak semua silakan untuk syarat-syarat itu harus lebih dipahami, harus bisa lebih dicermati, dikarenakan syarat-syarat itu begini. Jikalau kita melaksanakan suatu kegiatan ataupun suatu pelaksanaan tanpa memenuhi syarat, maka suatu kegiatan tersebut itu masih kurang ataupun tidak sempurna gitu. Apalagi ini wudu. Jikalau kita berwudu tetapi syarat-syaratnya tidak kita laksanakan, maka tujuan kita berwudu itu tidak tercapai gitu. Maka kita harus memperhatikan apa yang namanya itu syarat-syarat seperti beragama Islam, tidak berhadas besar, terus niat, air dan tamyiz itu kita harus perhatikan dalam sebelum kita berwudu.
Nah, jadi gitu untuk syarat-syarat wudhu. Mungkin untuk prakteknya, untuk berwudhu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dikarenakan pada kesempatan kali ini waktu yang telah disediakan pun sudah habis. Untuk kegiatan yang selanjutnya ataupun pembelajaran yang selanjutnya kita pelajari tentang praktek tata cara berwudu dengan baik yang benar dari pertama kita niat, membasuh muka sampai ke tartib ya begitu. Nah untuk saat ini mungkin kita cukupkan pertemuan kita sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada siswa-siswi semua. Khidmas akhirul kalam, khidmas wadah wa qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.